Ya, shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai Imamat pasal 26. Imamat 26. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbalik dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan menyiapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan roti menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan mengajar kamu
mengajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan makan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala perdupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan meleparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan melihatmu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang yang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan, Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Pada suatu saat ada di grup WA dosen-dosen, ada mata kuliah yang dimunculkan dan ternyata tidak diberi tugas, dan saya tanyakan demikian. Kalau ada kuliah, ada peraturan untuk mengikuti 16 kali tatap muka, dan ada yang melanggar, apa sanksinya? Lalu pimpinan dosen ini dia katakan,
Pak T, tidak ada sanksinya, hanya kita memberi pelatihan dan pengajaran saja. Lalu saya katakan, kalau ada peraturan tapi tidak ada sanksinya, maka tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Dan ini yang kita lihat di kitab Imamat. Kitab Imamat ada di dalam fokus yang utama adalah hari raya pendamaian, bahwa di pasal 16 Allah menekankan bagaimana ada pendamaian antara orang berdosa dengan Allah, dan korban-korban yang sudah diberi peraturan Allah harus ditaati. Dan setelah pasal 16, hidup kudus, kekudusan, semua ditekankan dengan aturan-aturan yang begitu ketat dan jelas dan ada konsekuensinya. Maka kita sampai di Imamat pasal 26 bisa menjadi satu kesimpulan bagaimana aturan yang diberikan Allah, baik itu perintah maupun larangan, yang begitu detail dan begitu jelas maksudnya, bahwa umat Israel menjadi umat Allah dan Tuhan menjadi Allahnya, Yahweh menjadi Allahnya, dan itu ada dalam relasi, ada pendamaian yang menguduskan, dan itu harus ditaati. Maka di pasal 26 ini menjadi satu simpulan bagaimana umat Israel meresponi aturan Allah, perintah Allah, bagaimana dia harus meresponi. Maka di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua jelas dikatakan, ya, jangan kamu membuat berhala. Berarti hanya satu Tuhan, mengutamakan Tuhan yang terutama di dalam umat Israel, menyembah pada Allah satu-satunya, dan kamu harus memelihara hari-hari Sabatku, kekudusan, dan hari yang ketujuh untuk menyerahkan hidup ini di dalam karya Allah, supaya mensyukuri, bukan dengan jerih payah terus-menerus, tapi hari yang ketujuh istirahat total sebagai ibadah, menguduskan, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan di ayat yang ketiga dikatakan berulang-ulang kata-kata di sini, katakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jikalau, ada kata jikalau. Jikalau itu adalah suatu pilihan. Nah, pilihan ini mengandung konsekuensi. Kalau kita pilih A, akibatnya akan ada. Kalau kita pilih B, itu ada akibatnya, konsekuensinya jelas. Nah, seringkali orang timur ini kesulitan untuk memilih. Ya, orang barat sudah dilatih dengan tegas, yes or no, ya atau tidak, itu jelas. Tapi bagian filsafat orang-orang timur seringkali ada both and. Both and ini, ya, baik ini maupun itu. Nah, seringkali kita banyak ketemu orang kalau dikatakan, coba tolong pilihkan, ini kain yang bagus, ini yang putih atau yang hitam. Tapi seringkali teman menjawab dua-duanya baik, tidak bisa memilih ini yang bagus, yang putih. Kalau dua-duanya baik, maka ini masuk di daerah abu-abu. Jadi tidak ada pilihan, dua-dua baik. Tapi kitab Imamat menegaskan supaya umat Israel meresponi aturan Allah, perintah Allah dengan pilihan, dengan akal yang sehat, dengan hati yang murni, yang tulus. Dia biarlah memilih, merespon. Kalau dia memilih, maka akibatnya ada di umat Israel, konsekuensinya. Jadi
Allah memaparkan sekarang di ayat 1 sampai 13, kalau tetap berpegang dan melakukan firman Tuhan, maka Allah akan memberkati. Ya, memberkati dengan berlimpah-limpah. Dikatakan di situ hasil bumi berlimpah-limpah, ada kedamaian, sejahtera, kemenangan. Ya, dikatakan di situ, aku akan memberi damai sejahtera dan kamu akan mengejar musuh, 5 orang di antara kamu akan mengejar 100, dan ini kemenangan yang luar biasa. Dan ada keturunan bertambah banyak umatnya dikenal Allah, hadirat Tuhan ada di situ dan hidup dalam kebenaran. Dikatakan di ayat 13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di antaramu dan membuat kamu berjalan tegak, bukan ada di dalam perbudakan, tapi ada di dalam kemenangan, kebebasan, dan hidup dalam kebenaran. Ini orang-orang yang diberkati. Nanti bisa didalami lebih dalam, tapi pilihan yang berikutnya, kalau dia menolak, tidak mendengarkan, dan kamu menolak ketetapanku dan tidak melakukan perintah Allah dan tidak setia, melakukan dengan setia, itu mengingkari perjanjianku, maka ada konsekuensinya. Ada kejutan, batuk, demam, hasil ladang habis, dia hidupnya sia-sia, ditentang Tuhan, dan berulang kali dikatakan akan dihajar, dihukum Tuhan 7 kali lipat. Ini ada di ayat 18, 21, 24, 28. Kalau kamu sudah dihukum, dikutuk, tapi masih aja tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, akan dihajar, dihukum 7 kali lipat. Dan ini semakin berat, semakin berat. Ada kekalahan, ada kelaparan, hati Tuhan muak, ketandusan, lingkungan, ladang-ladang tandus, dan dikatakan kecemasan, bahkan binasa. Ya, tidak ada apa-apa, dia takut, dan akhirnya ada diam kebinasaan. Ya saudara, lihat ini Allah memberikan pilihan, tapi tetap saja kita melihat Allah yang dikenal umat Israel, Yahweh Elohim ini Allah yang penuh kasih. Kalau umatnya mengaku dosa, mengaku kesalahannya, dan terus berbalik, berpegang pada perjanjiannya, di ayat 40 sampai 46 dikatakan, tetapi bila engkau mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun akan bertindak melawan mereka. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, dengan Abraham, dan akan mengingat dan akan memulihkan. Saudara, Allah itu kasih. Yang memberontak, yang tidak setia, Allah tetap mengampuni. Tuhan selalu mengampuni kalau dia mengaku dan bertobat dan berbalik pada Tuhan. Jadi lihat ini, biarlah kita melihat amanat teksnya. Allah itu mengasihi umatnya untuk memilih taat firman-Nya dengan konsekuensi. Kalau kita taat, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Tapi kalau tidak taat, akan dikutuk. Dan biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kita semuanya. Di Yohanes 14 ayat 21, barang siapa yang memegang dan melakukan perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Nah, pagi ini
Biarlah kita semua boleh memilih untuk taat, dan itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Apakah saya, apakah saudara hari ini pilih untuk taat atau menolak firman Tuhan? Aplikasi, biarlah kita semuanya, saya memilih taat dan saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan yang terutama dalam hidup ini sebagai respon kita untuk tetap taat dan pilih firman Tuhan dan pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan dengan iman, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Saya mau Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Hallelujah, I love you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Mari kita meresponi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan terus akan memberkati kita. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita mau memilih untuk hidup menjadi perkenan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih karunia anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan hidupku. Sekarang ya Tuhan, aku mau hidup lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dalam seluruh aspek hidupku, supaya hidupku menjadi perkenan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berkat Tuhan menyertaiku selalu Tuhan, seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan pada hari-hari, pada masa lalu sampai dengan masa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada setiap kami roh ketaatan untuk setia kepada firman Tuhan dan mengikuti
jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.